Untuk permulaan, kita belajar terlebih dahulu yuk tentang pengertian dari program komputer dan juga pemrograman visual. Program komputer merupakan serangkaian instruksi yang didesain berurutan sehingga sebuah komputer dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintah oleh penggunanya. Jadi, program komputer merupakan jembatan antara pengguna dengan komputer itu sendiri, sehingga komputer dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Maksudnya, apabila program komputer ini tidak ada, maka komputer dan juga pengguna tidak dapat berinteraksi, sehingga hadirlah sebuah program komputer yang akan menghubungkan antara komputer dengan penggunanya. Program komputer akan bekerja jika tertulis dan juga tersusun dalam satu berkas utuh dan kemudian dijalankan oleh komputer dalam central processor atau yang biasa dikenal dengan CPU. Program komputer tersebut dirancang oleh seorang programmer dengan menggunakan algoritma tertentu dan kemudian dituangkan dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, program komputer akan dieksekusi oleh utility dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya akan dikenali dan juga dijalankan oleh hardware atau perangkat keras lainnya. Ada banyak bahasa pemrograman, nanti kita akan bahas ya di video ini. Fungsi program komputer. Komputer tanpa program hanya akan menjadi sebuah mesin yang tidak berguna, karena tidak bisa melakukan tugas apapun yang diperintah oleh penggunanya. Jadi, fungsinya yaitu yang pertama, penghubung antar hardware. Hardware yang terdapat dalam komputer tersebut ada banyak loh teman-teman, dan akan dihubungkan oleh program komputer itu sendiri. Yang kedua yaitu sebagai alat identifikasi program. Yang ketiga yaitu penghubung program dengan hardware. Fungsi yang keempat yaitu penerjemah instruksi ke dalam bahasa mesin. Komputer itu memiliki bahasanya tersendiri untuk menjalankannya, berbeda dengan manusia loh teman-teman. Komputer memerlukan instruksi khusus dengan bahasa komputer itu sendiri, agar komputer tersebut dapat mengerti dengan apa yang kita perintahkan. Jika dilihat dari jenisnya, maka secara umum program komputer terbagi dalam 4 jenis, yaitu sistem operasi, aplikasi, utility, dan bahasa pemrograman. Dan kali ini kita akan fokus pada bahasa pemrograman. Pemrograman visual merupakan metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara membuat gambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan icon dan dengan berinteraksi dengan diagram alur. Contoh bahasa pemrograman visual yaitu ada Java, Visual Basic, Delphi, PHP, dan HTML, dan yang ini akan kita bahas nanti ya, dan juga bahasa pemrograman lainnya. Kali ini kita akan berfokus membahas pemrograman visual PHP dan HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman client-side scripting standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web internet atau dikenal dengan browser. Dan kemudian untuk yang PHP atau singkatan dari Hypertext Preprocessor merupakan sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk pengembangan website. Lalu, apa perbedaan HTML dan PHP? Perbedaannya yaitu terletak pada tipe bahasanya. HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat kerangka website. Sementara itu, PHP merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat alur pada website
dan berbagai aplikasi lainnya. HTML akan bersifat statis atau tidak dirubah. Kenapa ditambah dengan PHP? Karena PHP membuat HTML akan lebih dinamis dan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang, coba teman-teman temukan perbedaan HTML dan PHP yang lainnya yuk. Dan jangan lupa komen di bawah ya. Berikut ini merupakan contoh gambar pemrograman dari HTML dan juga PHP. Teman-teman perhatikan ya, ini merupakan gambar contoh pemrograman HTML. Kemudian yang ini merupakan contoh gambar pemrograman dari PHP. Keduanya tersebut apabila dijadikan menjadi satu, maka akan menjadi sebuah website yang sudah tertata. Gimana? Kalian tertarik untuk membuat website?